Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 6 aspek perkembangan anak. mata kuliah psikologi perkembangan AUD. Yuk simak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, yaitu Bu Nurhayati selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi perkembangan anak. Baik, kami kelompok 2 tadi sudah dijelaskan di awal akan membahas tentang 6 aspek perkembangan anak. Tentu kita sebagai seorang guru PAUD tidak asing lagi dengan apa itu 6 aspek perkembangan anak. Ya, sekarang kita sebutkan satu-satu. 6 aspek perkembangan anak yang pertama itu adalah ada 6. Apa itu 6? 6 adalah nilai agama dan moral. Kemudian ada fisik motorik, ada sosial emosional, ada kognitif, dan juga ada bahasa, dan yang terakhir ada seni. Baik teman-teman, sekarang kita simak lagi ya. Apa aja sih dari masing-masing aspek tadi itu? Akan membahas tentang 6. Apa itu 6? 6 adalah nilai agama dan moral. Nah, nilai agama dan moral itu merupakan moral yang tata caranya untuk adat istiadat seperti tata krama, sopan santun, kejujuran, dan cara menghormati orang lain. Contohnya itu seperti anak usia dini nih, mereka akan menghormati kita yang lebih tua daripada mereka. Assalamualaikum bunda. Nah, itu sudah contohnya. Nah, sopan santun itu mereka akan merasa malu gitu ketika belum pernah ke suatu tempat, mereka akan diam dan mandiri. Nah, jangan selalu anak usia dini itu dimanja. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi anak usia dini itu dididik untuk kemandiriannya lebih lugas lagi. Contohnya itu diantar ke sekolah tidak menangis. Nah, itu termasuk dengan nilai agama dan moral juga loh. Nah, jadi seperti seperti dengan empati, penuh kasih sayang, penuh kasihan dengan temannya. Misalnya berebutan mainan. Kita sebagai guru harus memberi pengertian bahwa tidak boleh berebutan. Nah, ada sisi mengalahnya. Kemudian harus jujur. Jujur itu aspek yang paling pertama di dalam 6 yang harus kita lakukan. Karena anak usia dini harus dilatih kejujurannya. Karena jika tidak dilatih dari sedini mungkin akan berimbas ketika ia dewasa nanti. Kemudian demonstrasi. Demonstrasi itu anak berani untuk menyampaikan segala macam apa yang ia ingin ia sampaikan. Yang kemudian anak usia dini itu dilatih dengan kedisiplinannya. Kedisiplinannya seperti apa ya? Contohnya itu tidak merapikan mainannya, kemudian mengganti mainan yang lain itu tidak boleh loh. Jadi kita itu harus disiplin bermain, harus disiplin bermain. Kemudian kontrol diri. Kontrol diri itu tidak menangis ya, tidak menangis dengan seperti tantrum. Jadi anak usia dini itu sebenarnya bisa kita atasi dengan mereka tidak tantrum, dengan cara memberi ia sedikit mengontrol diri, sedikit memberi dia itu kebebasan, keinginan gitu. Contohnya anaknya itu ingin sesuatu tapi tidak tercapai, namun orang tuanya tidak dituruti. Bukan berarti ia itu tidak dikasih sayang ataupun manja, tetapi
anak tersebut dilatih untuk mengontrolkan diri. Perkembangan sosial emosional anak usia dini. Apa sih itu? Kita akan bahas bersama-sama ya. Perkembangan sosial emosional adalah bagaimana cara anak berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana cara anak beradaptasi dengan lingkungannya. Dan lingkungan di sini yang dimaksud bisa lingkungan dalam keluarganya, bisa berada dalam lingkungan sekolahnya, atau lingkungan di mana anak-anak itu tinggal. Dan anak usia dini ini mendapatkan perkembangan tersebut dengan cara melihat, mengamati, kemudian meniru. Karena di sini anak usia dini sifatnya adalah seorang peniru ulung. Mereka adalah sama seperti manusia dewasa yang masih membutuhkan bimbingan, yang masih membutuhkan arahan dari kita sebagai orang tuanya maupun dari kita sebagai guru-gurunya di sekolah. Nah, jadi teman-teman semuanya, ayah bunda di sini, perkembangan sosial emosional ini tentu akan berbeda-beda capaiannya pada tiap-tiap tingkatan usia. Misalnya usia 2 sampai 3 tahun, tentu akan berbeda dengan usia 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun akan berbeda dengan usia 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun akan berbeda dengan usia 5 sampai 6 tahun. Nah, misalnya di sini untuk usia 4 sampai 5 tahun. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana cara mereka harus mandiri terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana cara anak bisa mengurus diri mereka sendiri. Misalnya, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru akan sering sekali mendengarkan atau bahkan melihat anak-anak ini menangis. Mereka merengek, ingin memasang sepasang kaos kaki gitu. Ya, kita sebagai gurunya, kita sebagai guru orang tuanya di rumah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana caranya, kemudian dalam menyisir rambutnya atau memakai baju yang berkancing gitu. Itu adalah salah satu dari kegiatan mereka, bagaimana cara mereka mengurus dirinya sendiri gitu. Kemudian dalam aspek ini akan melatih bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Apa di sini yang dimaksud dengan berinteraksi? Nah, jadi di sini teman-teman, anak usia dini itu mereka akan mendapatkan, mereka akan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya secara mudah apabila aspek sosial emosionalnya ini dapat kita kembangkan dengan baik gitu. Jadi ya anak-anak akan mudah beradaptasi, mereka akan mendapatkan teman yang banyak mungkin ketika di sekolah. Tentu anak-anak yang seperti ini biasanya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya keluarganya. Misalnya kalau keluarganya di rumah cenderung mengabaikan anak ini. Nah, ketika di sekolah anak tersebut biasanya akan menyendiri atau mungkin dengan teman-temannya kurang terbuka gitu. Karena di rumah dia merasa dikucilkan. Jadi anak ini merasa asyik sendiri. Kemampuan sosial emosional yang baik akan sangat memudahkan sekali bagi anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang dewasa, dengan guru-gurunya. Tentu ini tidak dimiliki oleh semua anak. Agar semua anak memiliki hal tersebut, maka kita harus menstimulasi dengan cara-cara lain yang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Bahasa bisa dimulai dari usia balita, meski daya tangkap anak berbeda-beda. Perkembangan bahasa pada anak usia 0 sampai 6 tahun berbeda dengan perkembangan bahasa usia 0 sampai 6 bulan. Karena perkembangan bahasa pada anak usia 0 sampai 6 bulan, anak baru bisa mengucapkan kata mama, makan, kakak, dan sebagainya. Sedangkan anak usia untuk 4 sampai 6 tahun anak sudah bisa lancar dalam berbicara. Misalnya manggil kak makan, ma minum, dan bisa memanggil bu guru, hari ini kita belajar apa ya? Dan perkembangan bahasa dan komunikasi sudah bisa dimulai dari balita dan mereka akan memahami perkataan orang di sekitarnya saat memasuki usia 2 tahun, dan juga anak memahami apa yang dimaksud dengan orang tua seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai anak juga dapat berbahasa dengan baik. Ia juga memahami bentuk huruf. Perkembangan bahasa meliputi 4 perkembangan, yaitu menyimak. Menyimak itu maksudnya anak menyimak apa yang dijelaskan oleh gurunya, diperintahkan
mamanya di rumah, dan sebagainya. Anak juga bisa membaca dan menulis. Anak-anak secara bertahap dapat mengungkapkan ekspresi dan berkomunikasi dengan baik, baik di sekolah, di lingkungan, di rumah, dan di tempat bermainnya. Usia 4-5 tahun, perkembangan bahasa pada anak usia dini sudah dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan jelas, bisa membedakan banyak warna dan bentuk warna, serta memulai bercerita. Membedakan banyak bentuk warna itu seperti warna merah, warna kuning, warna hijau, warna oranye, warna ungu, warna biru, dan warna putih. Menurut Jamaris, perkembangan bahasa anak usia dini usia 5-6 tahun sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan kasar atau halus. Apa itu perkembangan kognitif pada anak usia dini? Kognitif sendiri, menurut Ahmad Susanto, adalah proses berpikir, mempertimbangkan, dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Perkembangan kognitif pada anak usia dini meliputi bagaimana anak mampu mencari tahu, mengeksplorasi diri, dan berpikir. Nah, perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, apa itu kognitif? Menurut Ahmad Susanto, kognitif adalah proses berpikir, kemampuan individu untuk menilai, mempertimbangkan, dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, pada pendidikan anak usia dini, perkembangan kognitif anak meliputi bagaimana anak mencari tahu, mampu berpikir, dan mampu mengeksplorasikan sesuatu. Nah, tahapan-tahapan kognitif pada anak usia dini ada beberapa tahapan, yaitu 4 tahapan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Jean Piaget. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motori, yaitu pada usia 2 tahun, di mana pada tahapan ini anak mulai mengenal dirinya melalui indera atau panca indera yang ada pada dirinya. Kemudian tahapan praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini anak-anak mulai mengenal melalui simbol-simbol atau simbolik. Misalnya anak mulai menggunakan kata-kata untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan suatu benda gitu. Dan anak sudah mulai mengetahui atau mengenal masa lalu dan masa depan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret. Tahapan operasional konkret ini terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana anak-anak mulai menyadari sesuatu peristiwa di luar dirinya. Jadi anak-anak mulai mengurangi sifat egosentrisnya, bahwa apa yang bukan miliknya maka itu tidak harus menjadi miliknya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan operasional formal, yaitu usia 11 ke atas, di mana pada tahapan ini anak-anak mulai menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, kemudian mulai merencanakan sesuatu, kemudian mulai melihat ke dunia luar. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif anak? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Yang pertama yaitu keturunan, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor keluarga, di mana peran ayah dan ibu sangat membentuk dalam kemampuan kognitif anak. Kemudian faktor dari sekolah, di mana guru memberikan stimulasi atau rangsangan pada kemampuan kognitif anak. Kemudian perkembangan apa saja yang ada pada anak usia dini pada perkembangan kognitifnya. Yang pertama antara lain kemampuan membaca, melihat, kemampuan logis, dan mengamati. Dari kemampuan logis atau matematik ini, anak bisa belajar berhitung, anak belajar simbol, anak belajar mengelompokkan benda, anak belajar mengurutkan sesuatu sesuai urutannya,
atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan besar kecilnya. Nah, perkembangan kognitif anak ini sangat penting untuk dikembangkan oleh orang tua dan guru, karena dari perkembangan aspek kognitif ini akan menjadi landasan atau dasar bagi anak-anak pada perkembangan-perkembangan yang lain. Demikian perkembangan kognitif, mudah-mudahan memberi sedikit informasi untuk kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan seni. Apa itu aspek perkembangan seni? Aspek perkembangan seni adalah aspek untuk mengembangkan seni, minat, dan bakat anak usia dini, seperti mengekspresiasikan suatu keinginan, mengekspor imajinasi anak, seperti contohnya itu bermain cat air, finger painting dengan tangannya, kemudian mewarnai dengan krayon dan pensil warna, dan bermain musik seperti bermain gendang, bermain drum, bermain gitar, dan bermain bentuk permainan yang menggunakan alat musik, dan bisa mengekspresiasikan suatu karyanya sendiri, seperti bisa mewarnai dengan benar dan bagus. Perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini yaitu perkembangan pengendalian gerakan jasmania, meliputi kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Nah, apa saja prinsip perkembangan fisik? Prinsip perkembangan fisik pada anak usia dini yang pertama adalah pertumbuhan mempunyai arah. Artinya, pertumbuhan itu dari atas ke bawah atau dari bagian tubuh yang atas ke bagian tubuh bawah. Kemudian menyamping. Nah, kemudian yang kedua adalah bergerak dari umum ke khusus. Contohnya pada bayi dari gerakan motorik dari kemampuan gerakan motorik kasar menuju pada gerakan kemampuan motorik halus. Kemudian pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam ini artinya antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama ya. Ada perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Terpadu artinya antara otot-otot yang satu atau bagian tubuh, organ-organ tubuh yang satu saling berkaitan dengan organ tubuh yang lain. Kemudian yang keempat adalah pertumbuhan berlangsung secara variasi. Artinya kecepatan pertumbuhan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Jadi setiap anak mempunyai kecenderungan yang maksimal atau optimal dalam proses pertumbuhannya. Kemudian pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur, atau artinya adalah dapat diprediksi atau diramalkan. Misalnya dari pertumbuhan gigi, kemudian pertumbuhan selanjutnya dari sebelumnya. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Nah, artinya adalah dapat diprediksi atau diramalkan. Kemudian yang ketujuh adalah pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Nah, setiap anak dalam masa pertumbuhannya ada masa-masa mengandung bahaya yang potensial. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan mengalami periode kritis atau periode di mana waktu itu adalah waktu yang sangat baik untuk tumbuh bagi pertumbuhan fisik atau perkembangan fisik. Nah, kemudian dalam perkembangan motorik anak mempunyai beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Kemudian belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Artinya kemampuan motorik itu mengikuti kematangan usianya. Kemudian perkembangan motorik mengikuti pola yang diramalkan. Misalnya dari dia merangkak, kemudian dia berjalan, atau dari awalnya dia tengkurap, kemudian mengangkat pantat,
kemudian mulai merangkak, kemudian berjalan. Nah, seperti itulah. Kemudian perkembangan motorik dimungkinkan tidak dapat ditentukan. Kemudian perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Artinya antara individu yang satu dengan individu yang lain berbeda dalam dalam pertumbuhannya. Ada satu anak yang pertumbuhannya mungkin dia di usia tertentu sudah bisa berjalan, tapi pada anak yang lain belum. Atau ada anak yang dia melewati masa kemampuan berjalan tanpa merangkak, langsung berdiri kemudian berjalan ada. Tapi ada yang pada umumnya melalui merangkak dulu baru mereka berdiri dan berjalan. Nah, pada anak usia dini, perkembangan motorik apa saja yang perlu kita stimulasi khususnya pada anak-anak TK? Yang pertama adalah motorik kasarnya. Kita stimulasi dengan berlari, melompat, merangkak, kemudian berjinjit. Nah, kemudian melempar bola, itu adalah stimulasi-stimulasi untuk anak usia dini. Nah, pada motorik halusnya kita bisa melatih atau menstimulasi dengan mengumpulkan benda-benda kecil, misalkan mengelompokkan biji-bijian, biji jagung dikelompokkan dengan biji jagung, kacang hijau dengan kacang hijau. Nah, ini akan melatih motorik halusnya. Nah, di sisi lain kita juga bisa melatih motorik halusnya melalui mewarnai, menulis, atau menggambar dan membuat coretan-coretan. Ini akan melatih motorik halusnya pada motorik tangannya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan motorik, fisik motorik anak usia dini. Terima kasih.